Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya beberapa waktu yang lalu, saya akan membahas mengenai cara supaya anak tidak mogok sekolah. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang mana anak pertama suka mogok sekolah, yang kedua alhamdulillah tidak pernah mogok sekolah, dan yang ketiga ini alhamdulillah lagi sangat istimewa. Maksud saya bukan untuk memperbandingkan antar anak, tetapi mengambil sisi pelajaran apa yang membuat anak bisa seperti itu. Karena pola asuh dari orang tua itu sangat berpengaruh sekali. Ketika anak pertama, orang tua kerap sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Maklum, namanya juga anak pertama, masih belum banyak ilmu dan pengalaman yang saya punyai saat itu sebagai orang tua. Tetapi tiap orang juga beda-beda. Bisa jadi pula ketika anak pertama itu mereka justru lebih baik daripada anak berikut-berikutnya. Atau yang lebih baik adalah perkembangan semua anaknya itu baik semua. Nah, itu kan ideal ya namanya. Nah, to the point saja dari pengalaman saya. Anak yang tidak mogok sekolah itu biasanya adalah masuk sekolahnya sudah cukup umur. Yaitu kalau saya, anak kedua itu umur 6 tahun baru masuk TK. Anak yang ketiga umur 5 tahun baru masuk TK. Nah, dan saya pun juga tidak meminta mereka untuk sekolah, sama sekali tidak. Permintaan itu datang dari mereka sendiri yang menginginkan untuk sekolah. Anak pertama saya dulu usia 2,5 tahun sudah pengen masuk sekolah. Nah, karena saya ingin saat itu tuh menuruti permintaannya, akhirnya saya pilih-pilihlah sekolah-sekolah. Ketika usia memang belum cukup dan anak kemudian mogok sekolah, maka sebaiknya kita tidak memaksa atau ya turutin saja keinginan anak untuk tetap bermain di rumah bersama teman-temannya. Loh, rugi dong sudah bayar sekolah. Ya, begitulah, daripada ini nanti akan berakibat buruk bagi perkembangan jiwa anak. Karena apabila belum cukup umur tetapi sudah masuk sekolah, dipaksa untuk mengikuti kegiatan rutin, anak belum mempunyai kesiapan untuk itu. Anak masih mut-mutan, masih sangat tidak tertarik. Nah, akan berbahaya apabila anak kita paksa untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan, tidak menarik bagi dia. Meskipun bagi kita itu hal yang positif, belajar, bersosialisasi, dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali untuk tidak memaksakan sesuatu yang anak belum siap, karena dampaknya bisa luar biasa di kemudian hari. Ada trauma-trauma yang tertinggal pada batin si anak. Wah, kok serem amat sih? Apa iya? Ya, beda-beda juga sih ya. Mungkin ada yang iya, ada yang tidak ya, Mam ya. Tetapi anak kalau sudah trauma sekolah, maka ini nanti akan berefek sampai usia berikutnya. Jadi memandang buruk apa yang namanya sekolah, atau justru malah mogok sekolah pada saat usia yang dia seharusnya bisa untuk bersekolah. Nah, ini yang saya bicarakan ini anak yang normal ya. Kan ada pula anak yang memang tidak cocok untuk bersekolah. Cocoknya itu homeschooling. Ya, tapi ini saya bicaranya anak-anak yang normal atau tidak harus homeschooling gitu. Seperti anak-anak saya selain tidak mampu untuk menghomeschoolingkan atau mendidik sendiri, saya juga dia lebih bagus perkembangannya ketika dia bersama teman-temannya di sekolah umum. Nah, faktor yang kedua, Mam, saat anak mogok sekolah, selain kita berevaluasi tentang usia dan kesiapan, maka yang kedua ini adalah kita menanyai
atau kita mengorek pada diri si anak, kenapa tidak mau sekolah? Ada apa? Kalau memang ia usia yang sudah siap untuk bersekolah, kemudian dia sendiri yang meminta untuk bersekolah, terus kemudian tiba-tiba dia tidak mogok masuk sekolah, maka kita harus menanyai kenapa gitu. Kita tanyakan ada kejadian apa di sekolah, apakah dipukul teman, apakah ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang dihadapi oleh anak selama di sekolah, atau hanya karena capek, males. Jadi untuk introspeksi ini harus dari dalam dan dari luar. Dari luar itu maksudnya adalah faktor-faktor ketika berada di sekolah, dan faktor dari dalam ini adalah mengenai itu tadi, diri si anak apakah capek, apakah memang ngantuk dan sebagainya. Nah, selama kita mengorek apa yang terjadi pada si anak, kenapa dia mogok sekolah, maka tidak ada salahnya juga kita menanyai beberapa pihak yang berkaitan dengan sekolah anak kita. Apakah itu ibu gurunya, apakah itu mungkin kita sharing ke wali murid yang lain, eh, apakah anak dia juga mogok juga gitu ya, dan sebagainya. Nah, intinya itu, Mam, temukan penyebab kenapa anak kita mogok sekolah. Atau mungkin penyebabnya itu sepele, hanya karena temannya di rumah lebih asik daripada teman di sekolah gitu. Nah, kalau saran saya memang tidak memaksa, berikanlah kesempatan kepada anak itu untuk memilih gitu ya, meskipun eh, alasannya itu sepele, misalnya oh teman di rumah lebih asik daripada teman di sekolah, ya sudah kalau begitu adik atau kakak maunya bagaimana, maunya ini ya, hari ini main sama teman di rumah ya, oh ya sudah, kalau saya sih seperti itu, Mam. Nah nanti dia akan, sembari kita semangati bahwa oh ternyata kalau di sekolah asik ya, kalau di sekolah bisa nyanyi bareng bu guru, bisa menggambar, bisa bernyanyi bareng-bareng, senam bareng-bareng. Kalau teman-teman di rumah kan enggak ya, kan paling main-mainan itu aja ya. Memang masing-masing ini memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, apakah main di rumah, apakah main di sekolah, tetapi jangan memaksa, tetapi tetap menyemangati gitu. Nah, apabila persoalannya itu terkait sesuatu yang terjadi di sekolahan, mau tidak mau para bunda harus mengkomunikasikannya kepada pihak sekolah, baik itu guru-gurunya anak kita maupun kepala sekolah kalau perlu. Oh ya, satu lagi jangan sampai terlewat adalah perkara memilih sekolah. Nah, memilih sekolah ini pastikan sekolah yang mau kita tuju, yang mau kita masukin adalah sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik menurut kita dan sesuai dengan kemampuan budget kita. Kenapa yang terbaik? Yang terbaik ini adalah yang terbaik apanya gitu kan ya. Kalau saya terus terang harus Islami, karena masa-masa emas, usia masa 5 tahun itu adalah masih sebagai masa-masa emas mereka. Jadi mereka harus memiliki basic yang kuat terhadap akidah mereka. Ya, maka saya cari yang Islami. Kemudian kalau misalnya yang Islami ini ada beberapa, kemudian kita keep di daftar list, kemudian kita bandingkan, bahkan kita survei dari sekolah A, B, C, D, E, kelebihan dan kelemahannya apa, dari sisi budget, dari sisi kesanggupan kita mengantarkan jauh, dekat, jaraknya dari rumah. Sebagai info untuk anak-anak TK, menurut Ibu Yulia,
Dr. Julia ya, seorang praktisi parenting, maka jarak sekolah TK dari rumah itu jangan lebih dari 2 kilo, maksimal 2 kilo, supaya anak tidak mengalami kecapean. Tambahan tips-tips yang lain yaitu seorang anak yang lahir dan besar dari keluarga yang bahagia, yang penuh kasih sayang, yang perhatiannya cukup, maka dia akan lebih siap untuk berinteraksi di luar. Anak saya yang kedua dan ketiga dari hari pertama itu sudah bisa ditinggal. Jadi tidak harus ditungguin di sekolah. Itu artinya anak saya punya kepercayaan kepada saya bahwa ketika kita menaruh mereka di TK, TK itu adalah tempat yang aman bagi mereka. Dan itu tercipta ketika bonding kita dengan mereka itu bagus. Bonding atau ikatan. Nah, kalau ikatan antara bunda dengan anak ini kurang bagus, ya bisa jadi tidak seperti itu. Atau ya sebenarnya macam-macam sih kenapa anak ketika masuk sekolah pertama kali tidak bisa untuk ditinggal atau minta ditungguin terus. Memang macam-macam juga alasannya. Setiap orang punya cara sendiri supaya memiliki bonding yang bagus terhadap anak. Cara supaya memperbesar bonding seorang ibu kepada seorang anak, ala saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mensyukuri keadaan. Mensyukuri bahwa anak kita adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan itu maka kita akan menjaga dia sebaik-baiknya, merawat dan mengasuh dan serta memberikan yang terbaik dari apa yang mampu kita berikan kepada anak. Tidak harus harta, tetapi cinta yang tulus dan perhatian. Berdoalah selalu supaya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk merawat anak kita sebaik-baiknya. Karena apabila kita selalu berdoa kepada Allah, maka kita akan terhindar dari stres, kita akan terhindar dari apa yang namanya melampiaskan masalah kepada anak, ya, dan ataupun menyalahkan keadaan. Bersabar terhadap setiap kekurangan dari anak merupakan tantangan tersendiri bagi seorang ibu untuk menerima dengan ikhlas dan juga berusaha memperbaikinya dengan bersabar pula, menikmati prosesnya. Apabila kita terdapat kendala dalam mengasuh dan mendidik anak, maka harus segera berkomunikasi kepada pasangan kita dan juga berkonsultasi kepada orang yang kita pandang mampu membantu kita. Kendala yang saya alami ketika mempunyai anak pertama adalah secara fisik saya merasa lemah ya. Jadi memang karena saya ada riwayat sakit tertentu sehingga saya merasa sangat kesulitan ketika mengasuh anak pertama karena kan juga belum berpengalaman dan juga ada kendala fisik tadi. Bila seperti itu kondisinya, jangan ragu untuk segera mencari bantuan, apakah itu dengan menyewa tukang cuci gosok. Dan apabila kita tidak ada budget untuk yang seperti itu, maka kerjakanlah apapun pekerjaan kita semampu kita dan kita siasati apakah mungkin makanannya beli atau bagaimana supaya hak-hak anak kita itu tidak ada yang kita kurangin. Jagalah selalu kewarasan kita bagaimanapun caranya. Jagalah selalu semangat kita. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita bad mood ataupun galau, gabut
karena nanti akan berpengaruh terhadap bonding kita dengan mereka, yaitu anak-anak kita. Disinilah pentingnya kita untuk selalu dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya setiap kita ada masalah, kita tidak emosional, kita selalu terjaga moodnya ya. Apabila kita emosi, marah, bersedih, menangis, maka perasaan itu akan nyalur kepada buah hati kita. Mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mereka bisa mengamati, mereka bisa melihat, meskipun mereka masih bayi, meskipun mereka masih anak-anak kecil. Tips terakhir dari saya adalah ajaklah selalu si kecil ini berkomunikasi. Ajaklah selalu mengobrol, berbicara. Ajaklah selalu untuk mengungkapkan perasaannya dan juga mengungkapkan perasaan kita. Tapi yang baik-baik aja ya. Jangan perasaan yang negatif kita ungkapkan. Nah, sampai di sini dulu ya sharing panjang lebar dari saya. Semoga para bunda berkenan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketidaksepakatan pemahaman dalam hal ini, maka silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi